apanya? Berkatnya luar biasa dari Tuhan. Tuhan, kita malam hari ini boleh berkumpul bersama-sama di sini. Tuhan karunia kita kan kesehatan yang baik, hati yang penuh dengan sukacita. Saya lihat tadi nyanyinya semangat banget. Baik, saya sungguh berbahagia malam hari ini boleh berkumpul bersama dengan ibu bapak semuanya. Saya sudah nyaris memang tiap tahun mengajar di Santa Clara. Dari masih di masih yang di kapel itu ya, zaman itu saya udah berkali-kali ngajar di sana juga dari masih. Sungguh luar biasa, gerejanya besar sekali. Tiap kali datang ada aja perubahannya. Ya. Baik, itu semuanya itu adalah karunia Tuhan yang luar biasa. Baik, ibu bapak semuanya, nama saya Jimmy Tarja, nama saya Antonius Padua. Saya tinggalnya di Pulau Mas, dari Paroki Pulau Mas, Gereja Santo Bonaventura. Tapi sebelumnya saya lama di Taman Galaksi, di gereja. Saya sendiri dibaptisnya di Gereja Santo Arnoldus di Bekasi. Iya, ya, itu kan gereja yang pertama. Dulu saya dibaptisnya di situ. Kemudian ketika sudah ada gereja di Taman Galaksi, Santo Bartolomeus, ya saya di situ karena rumah saya lebih dekat di situ. Ya, baik. Malam hari ini kita bersama-sama memasuki sesi tentang kisah Kristus. Oh ya, perkenalkan sedikit lagi. Saya dengan istri dikarunia 3 anak, yang 3-tiganya sudah berkeluarga, masing-masing mereka sudah mempunyai 2 anak. Jadi kami mempunyai 6 cucu, dan cucu kami yang besar nomor 1, nomor 2 sudah berkuliah. Usia Pak? Usia siapa? Usia saya 50 plus. 75. 50 plus 25 ya? Iya benar. Kenapa saya seperti 50 plus? Saya membangun komunitas untuk orang-orang usia 50 plus. Jadi di tempat kami tidak ada lansia, tapi semuanya 50 plus. Ya, baik. Nah, hari ini kita masuk tentang kisah Kristus. Tentunya maksudnya kisah Kristus, bukan kita bercerita pada zaman dahulu kala di kandang Bethlehem lahirlah seorang bayi, bukan cerita itu ya. Tapi kita mau sama-sama melihat sesungguhnya siapa sih juru selamat kita, siapa sih Tuhan Yesus itu ya. Baik, memang dibandingkan bab-bab yang lain bahas ayatnya paling cuma 1 karena sebagai pengantar dari materi. Tapi karena ini tentang kisah Kristus, untuk tahu Kristus tahunya gimana? Untuk mengenal Kristus, ya Injil. Mau nggak mau hari ini kita akan lebih banyak membaca tentang Injil ya. Baik hari ini maupun pertemuan berikutnya. Nah, di setiap bab kita ada pengantar ya, di buku ibu bapak juga semuanya ada. Halaman 155 bisa dilihat di situ 155. Nanti kita akan banyak menggunakan ayat-ayat yang ada di buku ya. Baik, kita baca bersama-sama yang dari 1 Korintus 9:16, 3, 2, 1. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegangkan diri, sebab itu adalah alasan bagiku. Celaka aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ya, ini siapa yang disampaikan? Paulus. Bukan itu Paulus, itu kan luar biasa. Ya, sebelum menjadi Paulus dia adalah Saulus, penganiaya pengikut Kristus yang luar biasa. Nah, Tuhan kita kan luar biasa. Orang-orang yang dipilih untuk menjadi pewarta justru dipilih orang-orang yang dalam catatan sepertinya orang yang tidak layak kan. Kok pemburu Kristus, pengikut Kristus itulah dijadikan rasul, dan dia adalah rasul yang paling militan, rasul yang paling jauh.
Kalau rasul-rasul yang lain pengikut murid Yesus yang dulu yang sama-sama Kristus, umumnya kan mereka mewartakan di sekitar Yerusalem. Paulus kalau kita lihat di Injil, kita ada peta perjalanan yang luar biasa. Dari Yerusalem kita tahu dia sampai ke Roma, bahkan sampai ke Asia. Bukan cuma sekali, ya, lebih dari 2 kali. Dan perginya kan bukan naik bus ya ibu bapak semuanya ya. Naiknya apa? Jalan kaki sama naik kapal. Ya, bahkan dia cerita pernah 1 hari 1 malam terkatung-katung di laut. Ya, karena kapal yang lagi itu tenggelam. Luar biasa. Ya. Nah, bayangkan dari orang yang sangat membenci Kristus menjadi orang yang paling militan mewartakan Kristus. Ya, padahal kan dia tidak langsung diajar oleh Kristus. Kok dia bisa sekali mengenal Kristus? Itu berkat apa? Berkat Roh Kudus. Ya, nah dia dibimbing ini. Jadi kita semuanya pun juga sama. Kita semua juga bisa semakin mengenal Kristus berkat dengan bimbingan Roh Kudus. Tentunya baca Injilnya. Cuma baca Injil nggak ada bimbingan Roh Kudus, apa yang terjadi? Baca malam ini, aminnya besok pagi. Ya, nah harus memang kita mohon bimbingan Roh Kudus supaya kita lebih memahami tentang Kristus baik ya. Nah, dia katakan celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Maksudnya Injil itu bukan cuma kata-kata. Injil yang dia maksud itu siapa? Kristus. Kristus itu adalah Injil. Injil kan kabar baik kan? Nah, kabar baiknya adalah Yesus itu sendiri ya, yang di bab pelajaran awal kita udah pelajari di bab 1 bahwa Yesus adalah Putra Allah yang menjelma menjadi manusia, datang ke dunia untuk menyelamatkan semua manusia. Itu kan kabar baik untuk semua umat manusia, bukan hanya untuk bangsa Israel. Ya. Baik, nah itulah dia bilang dia harus mewartakan Kristus. Ya. Baik. Nah, kita semua sudah pelajari ya. Ada 5 langkah proses evangelisasi. Ya, langkah pertama apa? Berteman dengan sesama. Langkah kedua, kesaksian. Langkah ketiga, kisah Kristus. Langkah keempat, tawaran pertobatan. Dan langkah kelima, ajakan kebukaan. Nah, hari ini kita akan klik lagi tentang kisah Kristus ya. Kata mungkin baterainya habis kali ini. Baik. Nah, inilah hari ini klik lagi 1 kali. Ya, inilah yang tentang kisah Kristus ya. Baik. Klik lagi tolong. Nah, materi yang kita akan pelajari malam hari ini ada di halaman 157 kita, singkat aja. Pertama, bahwa kita semua dipanggil untuk memberitakan Injil. Dan kedua, kita akan mempelajari tentang kebenaran pokok Injil. Kenapa? Biasanya kita lihat Injil begitu tebal ya. Siapa yang sudah baca Injil dari ujung ke ujung dan 10 kali? Belum. 3 kali? Belum juga. Sekali aja. Sudah. Atau baca halaman pertama sama terakhir aja. Ya, sudah ya. Nah, perlu perjuangan berat? Perlu. Hafal semua? Nah, makanya ini ada pembelajaran ini tentang kebenaran pokok Injil ini menarik sekali. Dan ini mungkin satu-satunya kursus yang mengajarkan bahwa ternyata Injil yang kelihatan tebal ini gampang banget pemahamannya. Ya, nanti kita akan lihat bersama-sama. Ya, makanya ikuti sampai selesai. Oke. Baik. Nah, kemudian juga tanggapan
waktu kita memberitakan tentang Kristus, tanggapan yang kita biasanya peroleh dari orang-orang itu seperti apa. Dan kemudian nanti pada pertemuan kita berikutnya hari Senin ya, baik. Nanti di bagian akhir ini, yang kurang lebih masih setengah jam terakhir, kita akan tutup dengan doa dan refleksi tentang 4 kebenaran pokok Injil. Ya, kita ada sedikit ritualnya, ya nanti ya. Baik. Nah, juga ada tugas rangkuman jurnal dan tugas seperti juga bab-bab lainnya. Ya, ini yang akan kita simak bersama-sama selama 2 kali pertemuan berikutnya. Baik, nah di pengantar kita, di buku kita di halaman 128, yaitu tentang kisah bab 8 ayat 26 sampai 40. Ya, nah ini cukup panjang. Ya, mau dibaca? Panjang. Oh, panjang ya, oke. Secara ringkas saja ya saya ceritakan. Saya cerita secara ringkas saja. Nah, intinya dia buat sampai 40 aja saya takut ketiduran. Nah, tapi intinya begini secara singkat aja, pasti kita sudah sering dengar juga kok di dalam gereja ya. Nah, ini Filipus kan salah satu rasul. Jadi satu kali dia dibimbing oleh Roh Kudus untuk disuruh ke satu jalan. Dia juga nggak tahu kenapa Roh Kudus suruh dia. Dan anehnya, tempat yang dia dibawa oleh Roh Kudus itu di tempat yang gurun, gersang, tandus. Hampir nggak ada orang yang lewat. Nah, tapi nggak lama kemudian lewat satu kereta, ya kereta yang berisi yang disebut sida-sida itu bendahara, ya bendahara dari kerajaan Ethiopia. Nah, jadi berarti orang yang kekuasaannya sangat besar di situ. Dia ke Yerusalem. Jadi biasanya juga dari bangsa Afrika pun dulu mereka juga sudah datang ke Yerusalem, ya, untuk merayakan biasanya apa? Paskah, ya itu. Jadi mereka ke sana. Nah, dia kemudian sudah membaca. Ketika dia lewat itu ada Filipus kemudian dia sedang membaca tentang ya yang dari Yesaya, ya. Nah, Roh Kudus yang rupanya membimbing Filipus untuk mendekati dia. Filipus tanya, kamu paham nggak yang kamu baca? Wah, dia bilang, kalau tidak ada yang mengajari saya, bagaimana saya bisa paham? Rupanya kalau baca aja nggak cukup ya, belum tentu orang bisa memahaminya. Ya, kemudian dia menjelaskan kepada yang sida-sida. Intinya di Yesaya itu tentang siapa yang diceritakan? Tentang Mesias, sang penebus. Dia ceritakan semuanya tentang siapa yang dimaksud dalam Yesaya itu. Ya. Nah, singkat kata, dia kemudian dia terima itu, ajaran dia menjadi terbuka, dan pas mereka lewat, dia lihat ada air, makanya dia langsung minta supaya Filipus untuk membaptis dia. Singkatnya seperti itu. Nah, setelah dibaptis sukacita, selesai dibaptis, Filipus sudah dibawa lagi oleh Roh Kudus ke tempat lain. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini, ini semua adalah karya-karya Roh Kudus. Termasuk kita pun nanti kalau kita mewartakan tentang Kristus, kita akan diutus, kita akan dibimbing oleh Roh Kudus. Jadi jangan khawatir, ya kan ya. Kemanapun juga Roh Kudus membawa kita, Tuhan sudah menentukan seperti yang kita sudah bacakan ya. Nanti di pelajaran di bab 10 untuk persiapan praktek di Lukas itu disebutnya begitu. Kemudian Tuhan mengutus 70 murid yang lain pergi berdua-dua ke tempat dan kota yang hendak dikunjunginya. Nah, kota dan tempat artinya ke tempat kepada siapapun juga pembawaan Injil, justru tempat yang diinginkan Tuhan. Jadi nanti kalau kita mewartakan, sesungguhnya orang yang kita kunjungi ini seperti orang yang dikehendaki Tuhan. Kalau orang itu bukan dikehendaki Tuhan, sekalipun kita udah bikin janji, bisa-bisa batal. Orangnya tahu-tahu lupa dia pergi gitu, ya kan? Bahkan orang yang sebaliknya, orang yang tidak kita pernah berjanji, kita datang, ketemu dia, malah kita bisa mewartakan tentang Injil kepada dia. Nah, ini semua adalah
tuntunan Roh Kudus. Kalau nanti pada waktu praktek akan mengalami sendiri penyertaan Tuhan itu dalam bentuknya begini. Mau nggak ngalamin begini? Wah, luar biasa. Ya, coba tanya kepada senior-senior yang berdekat dengan pasti ada di antara mereka yang sudah ngalamin. Saya sendiri dulu juga waktu ikut camp ini tahun 2007 di Gereja Santo Bartolomeus juga ngalami bagaimana bimbingan Roh Kudus untuk bertemu dengan orang-orang tertentu ya, yang tidak saya duga. Ya, baik, kita semua akan mengalaminya. Nah, kuasa Roh Kudus akan memampukan kita mewartakan kabar baik. Jadi jangan terlalu khawatir. Waduh, kok saya belum kuasai Injil, belum paham ayat-ayatnya yang diajarkan itu kadang-kadang saya cuma ngantuk, saya nggak banyak dengar. Jangan khawatir ya. Nanti yang penting kita apa? Kita mau ya. Yang penting kita mau, Tuhan akan melengkapi segala kekurangan kita. Ya, baik. Nah, kemarin udah pelajari tentang langkah kedua yaitu kesaksian iman. Sudah ada latihan di dalam kelas? Sudah ya. Latihannya coba contohnya apa kesaksian iman? Ya, kemarin disuruh ke depan untuk memberikan kesaksian secara pribadi ataupun lewat saudara-saudara. Iya, yang bagaimana kesaksiannya, apa yang diberikan dalam bentuk kesaksiannya? Menceritakan tentang apa? Ya, kita yang dialami lah, perjumpaan dengan Roh Kudus atau kesembuhan segala macam. Bagaimana kita ditolong oleh Tuhan, kita ada yang sakit, ya kan ya, terus diselamatkan oleh itu yang kita ceritakan kepada teman kita ya. Oke, baik kalau begitu. Nah, artinya kita bisa bercerita tentang saya punya masalah waktu saya sakit. Ya, saya ceritakan. Teman kita mungkin dia juga cerita. Ini namanya apa kalau sampai di sini? Cuma curhat aja masalahku dan masalah dia, ya, masalahku itu cuma curhat. Nah, sekali lagi. Nah, kemudian kita bercerita nih, ya, tentang apa yang Tuhan sudah perbuat pada saya, bagaimana Tuhan mengasihi saya, bagaimana Tuhan menolong saya dan sebagainya, ya, dalam berbagai peristiwa kehidupan kita, permasalahan kehidupan kita, bagaimana Tuhan menolong kita, sudah membuktikan kasih Tuhan kepada kita, ya. Nah, ini namanya memberikan kesaksian iman, ya. Sudah cukup? Oke. Ini belum cukup, ya. Nah, kalau ini baru kesaksian iman, itu sudah benar. Tapi ini belum cukup. Karena kita belum bercerita tentang siapa? Yesus. Tentang Yesus. Kita baru cerita, iya saya ditolong oleh Yesus. Memangnya orang bilang, oh Yesus ya, dia kenal Yesus. Mungkin dengar namanya iya. Oh Yesus itu putra Allah, itu juru selamat. Mungkin cuma hanya sampai di situ kan? Oke. Nah, membawa kabar baik adalah membawa berita tentang apa? Kristus. Harus tentang Kristusnya. Perlu. Gak cukup itu, ya. Baik, kita bacanya di EN 321. Tidak ada kemungkinan sejati apabila nama ajaran kehidupan janji-janji beragama dan misteri sesuai Nazaret adalah tidak ada kehidupan. Ya, udah pelajari kan tentang EM ya. Nah, jadi kalau kita cuma cerita saja ditolong oleh Tuhan, ya itu udah baik sih, ya. Tapi tidak cukup, ya. Jadi tidak ada penginjilan yang sejati, yang sesungguhnya kalau nama ajaran kehidupan janji tentang yang dibawa oleh Yesus itu kita tidak sampaikan kepada orang lain, ya. Oke. Jadi perlu kita memperkenalkan kepada orang tentang Kristus dan misi-misinya. Orang baru paham. Jadi gak berhenti cuman, oh iya kalau ada masalah udah minta aja kepada Yesus, berhenti ya. Memang Yesus dukun. Ya kan ya, bukan berhenti sampai situ. Oke. Nah, ini foto yang saya ambil waktu Konsili Vatikan kedua Sinode, ada ya.
ada 2.500 uskup dalam Konsili di Vatikan meluangkan dokumen Dekret Kerasulan Awal, ya, yang kemudian dokumennya kita bisa baca ensiklik yang di Evangelii Nuntiandi, ya. Kemudian dari situ berikutnya lagi, ya di buku kita ada, ya kita baca bersama-sama di buku kita ada, kita di sini aja saya tambahkan. Ada 2 tentang dokumennya, 3, 2, 1. Selama budaya yang tidak pernah menurut keadaannya bagi pertumbuhan tubuh harus dipandang tidak berguna bagi gereja atau dirinya sendiri. Ya, dikatakan begitu. Jadi kita tidak cukup hanya sekedar menjadi anggota gereja. Kita harus memainkan peran kita sebagai seorang anggota gereja, di mana kita harus tentunya harus menjadi bagian gereja yang akan mewartakan apa sih sesungguhnya gereja itu. Jadi tidak cukup hanya mengikuti pelayanan Ekaristi, hanya mengikuti ritualnya aja. Terus semua orang Kristiani kita sudah pelajari juga sebelumnya di bab yang sebelumnya, nanti di bab berikutnya lagi di langkah keempat yang ajakan pertobatan lebih di dalamnya lagi. Kita lihat, kita tahu kan Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan semua orang. Tapi kan Tuhan tidak memaksakan, ya. Saya ambil contoh, terutama ibu-ibu ya, yang pernah merawat bayi balita. Kalau balita sakit, apa yang harus dilakukan supaya dia sembuh? Harus dikasih obat, ya kan ya. Balitanya senang dikasih obat? Enggak. Biasanya enggak. Nah kalau dia nggak makan obat kan nggak bisa sembuh. Nah apa yang dilakukan? Kita akan panggil anggota rumah tangga. Coba Kak, Dek, Mbak, pegang si anak ini. Tangan kiri ada yang pegang, tangan kanan ada yang pegang, kaki kiri kanan ada yang pegang, buka mulutnya, masukkan obatnya, cekokin air supaya dia makan obat biar sembuh. Apa lakukan seperti itu? Tentu enggak, itu KDRT namanya. Ya, tentu tidak. Nah, waktu dia tidak mau makan obat, apa yang dilakukan? Dibujuk, ya tunggu dulu, ya dibujuk pelan-pelan, dirayu-rayu, ya sampai anak itu sendiri mau. Wah, pokoknya segala macam rayuan dikeluarkan, kalau perlu jadi bilang, oh ya nanti akan diajak kemana, ke taman liar atau dan sebagainya, dibujuk. Ya, sekalipun semua orang tua tahu anak ini cepat-cepat makan obat, tapi ketika dia nggak mau kan, sabar, nanti dibujuk. Nah, Tuhan perlakukan kita juga begitu. Ketika kita jatuh dalam dosa, terus misalnya nih ya, terus kita ingat, langsung kita cepat-cepat ketemu dengan pastor untuk menerima sakramen tobat? Enggak juga. Ada yang nanti si pedah karena waktu menjelang Advent baru ngaku dosa. Waktu Advent lupa. Ya, ada yang sampai bertahun-tahun. Ada nggak orang yang bertahun-tahun tidak menerima sakramen? Ada. Bukan saya bilang, kalian yang bilang. Ada kan? Nah, contohnya itu ya kan ya. Berarti apa? Sudah berdosa, yang tahu bahwa yang bisa menyelamatkan dia dari maut itu adalah menerima sakramen tobat. Tapi dia tetap belum mau kan? Nah, Tuhan tetap sabar. Dia beruntungnya dia dikasih usia panjang. Oh, sama berdua. Ya kan contohnya kan? Nah, jadi kalau kadang-kadang kan kita suka dengan orang bilang, kenapa ya kalau ada orang yang baik hati, kok kadang-kadang umurnya pendek jadi anak Tuhan? Ini sebaliknya nih tetangga saya ini udah jahat, dia kan ya segala macam. Tuhan kasih dia umur yang panjang. Memang Tuhan diskriminasi kali ya? Nah, justru Tuhan mempunyai rencana indah. Orang yang kelihatan lagi baik-baik nih, kenapa kadang Tuhan mau cepat-cepat yang mudah diambil? Gampang disuruh di sorga. Supaya jangan sampai nanti jangan-jangan setahun 2 tahun kemudian dia jatuh dalam dosa, bahkan mati
dalam dosa, kan celaka dia. Ketika dia dalam kehidupan yang berbaik, mungkin Tuhan selamatkan dia. Oke? Nah, jadi bukan karena dia justru musibah, tapi sebaliknya kenapa ada orang yang kita bilang dalam kutip jahat, kok Tuhan kasih dia umur yang panjang? Betul, Tuhan tuh sebetulnya kasih dia kesempatan untuk bertobat. Bukan berarti dia hidupnya sudah nyaman. Sebetulnya kalau dia tidak bertobat, jangan-jangan dosanya tambah banyak. Nah, jangan ya. Pilih mana? Umur panjang dosa banyak atau lebih baik umur pendek tapi selamanya? Bagaimana? Ini cuma satu ilustrasi aja ya. Yang penting artinya begitu kita menyadari itu harus cepat-cepat ya, seperti kalau sakit harus cepat-cepat mendapatkan pengobatan sembuh. Jangan sampai penyakitnya berlarut-larut menjadi penyakitnya makin parah. Intinya seperti itu ya. Baik. Oke, baik, kita terus. Hambatan memberitakan Injil. Apa sih? Ya, intinya kita katakan umumnya karena orang merasa dia mempunyai pengetahuan yang tidak mencukupi. Apakah tentang ajaran gereja Katolik, apakah tentang pengetahuan Injil dan sebagainya, ya, merasa tidak layak, tidak memadai untuk mewartakan. Kemudian juga orang yang memang mungkin rutin sih ke gereja, ya, tetapi kurang penghayatan, ya, hanya mengikuti ritualnya saja, ya. Kemudian juga karena pewartaannya tidak berpusat kepada Kristus. Mungkin yang dia lebih banyak ceritakan adalah tentang kegiatan-kegiatannya. Yuk kita kunjungi ke panti yuk. Senang-senang. Habis kunjung ke panti, terus kan kita kuliner. Iya kan? Karena targetnya kulinernya. Dan segala macam. Jadi lebih banyak kegiatannya yang diwartakan. Ya, ngajak orang yuk kita nanti begini. Tapi tentang Tuhan sendiri tidak banyak diceritakan. Okay. Saya terlalu cepat? Enggak. Ini cuma gambar-gambar. Ya. Baik. Tolong sebelumnya yang pertama aja gambar. Kalau suka diklik lagi, dimundurin. Baik. Kenal dia? Kenal. Ya. Siapa yang diantara yang masih pernah ketemu dengan dia? Belum ya? Saya sendiri udah ngalami. Saya terakhir ngalami, saya sendiri mendengar pidato Bung Karno itu beberapa kali. Yang terakhir itu memang tahun 64. Ya, saya ingat waktu itu saya udah SMA kelas 1. Waktu itu di Istora Bung Karno. Oh iya. Di Istora Bung Karno saya lupa peristiwa apa. Ya, pulang sekolah kita dikumpulkan di situ kan. Bung Karno kalau pidato kan dia inginnya itu banyak orang. Ya kan, saya ingat terakhir adalah itu katanya tahun berikutnya kan sudah G30S ya. Baik. Nah, saya sendiri termasuk waktu masih di SMA aja suka baca buku-buku bukan. Mungkin banyak yang nggak tahu. Beliau ini penulis buku yang luar biasa. Bukan cuma hanya buku politik. Anak saya sudah pernah lihat itu ada di gedung Peta. Itu ada ruangan khusus yang menyimpan barang-barang peninggalan pribadi Bung Karno. Bung Karno ini menulis skenario untuk main drama. Luar biasa sekali ada. Nah, untuk buka itu nggak boleh pegang pakai tangan, takut hancur atasnya. Jadi harus pakai alat untuk bukanya. Soekarno sendiri pelukis, ada yang tahu? Wah, lukisannya luar biasa indahnya. Bung Karno itu pelukis. Dia juga seniman. Dia sendiri juga seorang arsitek, ya, lulusan dari IPB. Jadi, wah, multi talenta, bukan ya. Nah, paling yang ibu bapak yang kenal tentang Bung Karno dia siapa? Presiden. Kemudian proklamator, ya. Apalagi? Ya, ya paling cuma berhenti sampai situ, ya kan ya. Nah, untuk lebih mengenal Bung Karno harus kita
Baca dalam sejarah. Ini manusia yang memang luar biasa sekali. Mungkin ada yang tidak tahu bahwa dulu Soekarno itu sebetulnya pacar dia yang pertama itu adalah orang Belanda. Itu yang pertama. Ya, hanya tidak menikah. Kemudian istri yang pertama siapa? Singgit. Ya, ya. Dan seterusnya. Nah, sebetulnya, kita mau mengenal Bung Karno bagaimana kemudian dia bisa menjadi seorang tokoh proklamator. Itu kan luar biasa kehidupannya. Sejak dari mahasiswa, orang yang kerjanya udah masuk keluar penjara demi untuk kemerdekaan. Pemikirannya. Nah, lebih klik. Contohnya nih, ya inilah salah satu pidato yang paling terkenal. Dia lakukan di mana? Di persidangan di Belanda. Ya, Indonesia membuka bersama dengan teman-temannya ketika mereka diadili. Terus, ini buku-buku yang ingin mencapai Indonesia merdeka. Kemudian terus banyak sekali buku-buku Bung Karno. Itu di bawah revolusi itu bukunya tebal sekali. Ya, saya dulu aja sempat beli bukunya. Sarinah bukunya saya juga pernah baca. Ya, ini Sarinah yang kemudian menjadi Sarinah memang sih. Ya, tokoh Sarinah. Ya. Bung Karno tulis banyak buku. Nanti bisa searching di internet. Jadi kalau kita untuk lebih mengenal siapa Bung Karno, kita harus baca buku-bukunya sehingga kita tahu pemikirannya. Klik lagi. Nah, kemudian kalau kita mau mengenal Yesus, tentunya nanti kita harus mengenal Injilnya tentang Yesus, ya. Nah, melalui teks ini agar kita lebih mengenal siapa itu Kristus, bisa menceritakan tentang Kristus, ya, kita harus beritakan Injil itu dengan benar, tapi dengan cara yang ini ngajak kita dengan sederhana. Kita harus mengenal siapa itu Kristus, ya. Baik, nah khususnya di bab 7 ini nih, kita diajak untuk mengenal Kristus. Terus, nah kita mempelajari apanya? Yang paling pesan Injilnya. Ya, apa sih sarinya dari Injil kita yang tebal itu? Makanya diringkas di dalam yang disebut 4 kebenaran pokok Injil. Jadi, yang kita lihat tebal ini, ya sebetulnya nanti diingat itu gampang, nanti saya kasih tahu. Isinya yang 4 kebenaran pokok Injil, nanti kita akan lihat. Ya, hari ini malam ini kita akan bahas 2 kebenarannya. Ya. Berikutnya. Oke. Nah, penghayatan yang baik tentang 4 kebenaran pokok. Kalau bisa, kalau klik sekali aja. Ya, klik karena saya bikin animasi. Penghayatan yang baik 4 kebenaran Injil itu pada pembawa kabar baik akan membuahkan kesediaan orang untuk datang kepada Kristus dan menempatkannya sebagai pusat kehidupannya. Ya. Kita ingin supaya orang mengenal Kristus dan menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan. Maksudnya kita mau jadikan Kristus sebagai Raja yang membimbing, yang kita taat kata-katanya, ajaran-ajarannya, ya. Dan kita ingin Yesus yang meraja, artinya Dia yang memimpin kehidupan kita. Ya, intinya adalah itu. Baik, nah, tahu siapa ini? Ya, ini om saya. Oke, kirim ya. Baik, Muhammad saya. Ini saya akan ada kata-kata dari dia. Baik, klik sekali. Dia bilangnya gini, saya suka Kristus, tapi saya tidak suka dengan pengikut Kristus, orang Kristen. Kenapa? Karena kalian pengikut Kristus tidak seperti Kristus. Benar nggak? Ya kan ya. Nah, terus dia bilang, jika semua orang Kristen bertindak seperti Kristus, maka seluruh dunia akan menjadi pengikut Kristus, akan menjadi orang Kristen. Mahatma Gandhi ini dia bicara karena pengalaman pribadi yang bisa dia lihat sehari-hari. Mahatma Gandhi ini dari keluarga terpandang di India. Ya, jadi dia dulu muda juga sekolah hukum di London, dia ahli hukum.
Awal-awalnya praktek hukumnya dari mana? Dia menjadi pengacara bukan di India, tapi ke Afrika Selatan. Di situ kita tahu Afrika Selatan ada apa di sana? Apartheid di situ, ya, orang kulit putih yang menguasai situ. Orang kulit putihnya siapa di yang di Afrika Selatan? Dari negara mana? Belanda. Ya, Belanda. Kita kebanyakan kenal orang Belanda di Indonesia juga kan sama kan? Iya, kita juga dijajahnya juga lama. Kebanyakan misionaris yang datang ke Indonesia dari mana? Belanda. Rata-rata waktu orang Belanda, menurut kita yang datang ke Indonesia juga mungkin bukan gereja nggak yang mereka. Kebanyakan agamanya apa orang Belanda? Katolik. Ya, zaman dulu kemudian juga mungkin Protestan, ya kan? Ya, intinya kan ada kan gereja Katolik yang berdiri kan. Pastor Belanda kita banyak kok. Ya, malah awal-awal pastor kita kebanyakan rata-rata Belanda, ya kan? Selain dari Spanyol dan Itali belakangan. Ya, nah jadi kita bisa lihat orang-orang Belanda yang juga pasti beragama Kristen ataupun Katolik, artinya menjadi pengikut Kristus. Mereka apakah begitu mengasihi orang-orang di Afrika Selatan? Ya. Malah sebaliknya kan? Nah itulah contohnya. Dan Muhammad Gandhi kan sehari-hari lihat di situ. Dia menjadi pengacara yang membela orang-orang kulit berwarna yang diperlakukan sewenang-wenang oleh orang kulit putih. Itulah yang dia lihat dengan mata kepala sendiri. Makanya dia bicara itu. Yang tadi, ya, kalian orang Kristen tidak seperti Kristus. Nah, setelah kemudian dia dari Afrika Selatan dia kembali ke India. Di India saat itu siapa penguasanya? Inggris. Nah, orang Inggris agamanya apa? Ya, sesungguhnya Katolik, cuman ganti nama Anglikan aja. Ya, karena rajanya menganggap dirinya jadi pengganti Paus. Karena dia mau menikah, Paus nggak izinkan kan untuk punya istri kedua. Udah angkat diri sendiri jadi jadi kepala gereja Anglikan. Tata caranya di Anglikan itu sama semua dengan gereja Katolik, nggak ada bedanya. Saya dulu ceritanya udah lama sekali, puluhan tahun yang lalu, dengan istri saya di Singapura pernah salah masuk gereja. Kita lihat sampel Paulus dan Petrus. Oh iya kan pakai sampel gereja Katolik dong ya. Kita masuk ikuti semuanya pastornya sampai komuni selesai. Nah baru tahu bahwa ini Anglikan ketika ada pengumuman. Oh ini Anglikan. Bukan Katolik. Ya. Itu kita di Jakarta Pusat. Ya. Kita di Indonesia ada beberapa, di Jakarta juga ada gereja. Persis sama, nggak ada bedanya. Ya karena sesungguhnya memang gereja, memang Katolik kok. Ya. Nah itu. Nah kemudian di India dia balik lagi sama kan perlakuan kan. Bagaimana orang-orang Inggris yang kita tahu juga umumnya kan gereja juga kuat kan di Eropa kan. Gereja kan besarnya kan di Eropa, ya termasuk itu penjajah. Kita lihat nih bangsa penjajah dulu itu kan juga yang orang-orang yang negara-negara yang mempunyai tradisi agama Katolik, ya, yang Protestan yang kuat kan, Belanda, kemudian Inggris, Prancis, Spanyol, ya kan agama-agama kuat kan. Misi misionaris gereja kan semua dunia kan dari sana. Tapi mereka tuh penjajah semuanya. Ya. Mungkin hari Minggu ke gereja, keluar dari gereja kan beda lagi. Nah, contohnya seperti itu ya. Baik, saya beri. Nah, dua pesan di Injil, ringkasan 4 kebenaran pokok Injil. Ya, kita lihat satu klik, silakan. Nah, yaitu yang pertama penciptaan kebenarannya, yaitu rencana Tuhan. Nanti kita akan bahas ya. Berikutnya, bahwa manusia kemudian jatuh dalam dosa, itu menjadi masalah manusia. Berikutnya, penjelmaan, yaitu putra Allah yang menjelma menjadi manusia.
Makanya untuk mengatasi masalah manusia, Tuhan tetap memberikan jawaban, yaitu Yesus. Ada yang tahu Yesus artinya? Yosua. Artinya apa? Tuhan menyelamatkan. Itu namanya Yesus. Kita sebut Yesus. Ya, baik. Berikutnya penebusan. Nah, tanggapan kita tadi yang saya bilang ini, ya, Tuhan tidak memaksakan kita untuk menerima tawaran keselamatannya. Silakan mau apa tidak. Banyak orang yang terima, semua orang terima atau banyak yang menolak? Banyak juga yang menolak, ya. Siapa di sini yang menolak? Gak ada, pasti. Nah, tapi masih banyak orang yang tidak terima Kristus, ya. Yesus lahirnya gimana? Lahir sebagai orang Yahudi, bangsa Israel. Hari ini berapa banyak orang Israel yang menerima Yesus? Tahu kira-kira 40%? 20? Hanya sekitar 2%. 98% orang Yahudi, orang Israel tidak percaya Yesus. Lihat, luar biasa. Padahal Yesus lahir di bersama dengan mereka. Darahnya Yesus juga darahnya mereka. Itu pun mereka tidak percaya. Sampai hari ini mereka masih menunggu Mesias. Ya, bayangkan penduduk negara dengan penduduk Muslim terbesar aja persentasenya hampir 20% yang percaya Kristus. Kok di sana cuma hanya 2%? Ya, terbalik, ya. Baik. Nah, ini adalah 4 kebenaran pokok Injil. Sehingga kalau untuk memudahkan kita mengingat, nanti kita akan bahas satu persatu, ya. Hari ini kita bahas 2. Nah, kami mengajak supaya gampang untuk mengingat 4 kebenaran pokok Injil. Ini yang pertama, Tuhan menciptakan segala sesuatu. Itu kan Tuhan punya rencana. Ya, nanti kita bahas. Nah, itu adalah rencana Tuhan. Kita ambil supaya mudah mengingatnya. Ambil re-nya. Ambil kata apa? Re. Yang kemudian kedua, supaya kita mengingat kebenaran kedua itu bahwa manusia yang masuk jatuh dalam dosa, itu kemudian kita ambil ma-nya. Jadi utara ma. Kemudian waktu penjelasan jawaban Tuhan atas masalah kita adanya. Ambil apa? Ja. Jadi menjadi remaja. Nah, ingatkan, syukurkan kita semua jadi remaja lagi, ya. Oke. Kemudian penebusan, tanggapan kita atas tawaran keselamatan dari Tuhan, tanggap. Jadi artinya, makanya untuk mudah kita mengingatnya, 4 kebenaran pokok Injil kalau disingkat menjadi remaja tanggap. Oke, sekali lagi, remaja tanggap. Coba tanpa melihat, re-nya apa? Ma-nya? Ja-nya? Tanggap? Tanggapan kita atas tawaran keselamatan. Udah deh, sudah kuasai deh untuk 4 kebenaran pokok Injil, ya. Nah, isinya memang itu semua. Hanya peristiwa-peristiwanya, ajaran-ajaran yang intinya adalah tentang 4 ini. Ya, kita akan bahas satu persatu. Baik, nanti kita akan teruskan lagi. Saya kembalikan waktunya kepada panitia.
Baik, boleh kita lanjut? Iya, kalau masih mau minum snack silakan aja, nggak apa-apa dilanjutkan ya. Baik, setelah kita masih ingat apa singkatannya? Nah, sekarang kita mau lihat kebenaran Injil yang pertama, yaitu tentang rencana Tuhan. Ya. Apa rencana Tuhan? Yaitu kita lihat di Yohanes 10. Ya, kita buka bukunya boleh? Ya, kita buka ya di halaman 192 nanti sampai 153 yang kita bisa lihat. Ya, firman Tuhan untuk kebenaran satu. Boleh? Siapa yang baca? Silakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Nah, kita lihat ya di sini ya Injil ini firman Tuhan kebenaran yang pertama, yaitu bahwa Yesus dia bilang, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai hidup dalam kelimpahan. Tuhan ingin supaya kita semuanya hidup dalam kelimpahan, artinya apa? Tidak berkekurangan apapun. Sebetulnya Tuhan bersediakan belum sih? Sudah ya. Bahkan kita Indonesia ada yang tahu, mangga aja ada jenisnya berapa? Banyak sekali. Pisang? Jadi segala jenis buah aja, baru buah aja ya, udah jenisnya berkelimpahan. Dan jangan-jangan sepanjang hidup kita cuma makan buah aja, semua jenisnya aja, nggak usah makan daging-daging lah ya, nggak habis kali ya, begitu banyak. Jadi disediakan hanya itu aja sudah begitu berlimpah. Nah, kemudian dikatakan, jadi untuk memperoleh keselamatan itu sebetulnya mudah sekali, karena supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Betapa mudahnya orang cukup percaya kepada Yesus. Nah, itu yang kita perlu sampaikan kepada orang. Jadi sesungguhnya keselamatan itu gak susah-susah amat, asal percaya aja. Nah, ada buktinya belum? Contohnya apa kalau di Injil yang kita tahu? Yang percaya kepadanya memperoleh keselamatan. Ya. Oh iya itu. Oke. Ada satu yang paling spektakuler. Waktu Yesus disalib, dia bersama disalib dengan siapa? Dua penjahat. Orang yang disalib di zaman penjajah Roma itu adalah orang yang kejahatannya luar biasa. Salib itu adalah bentuk pembunuhan yang paling kejam. Karena orang disalib matinya pelan-pelan, 3 hari baru bisa mati. Nah, makanya kenapa pada waktu peristiwa yang Yesus segala itu hari Sabat, kenapa dibilang supaya mereka tidak bergantung 3 hari, karena sebelum hari Sabat selesai sudah sudah, makanya kakinya dipatahkan supaya apa? Langsung tidak ada tahan menggelantung, langsung lebih cepat mati. Jadi kalau lihat yang lebih benar posisinya, kaki mereka bentuknya seperti apa? Yang agak ditekuk, ya. Itu bentuk memang sengaja kakinya ditekuk, jadi bukan cuma karena kita ada di patung pas kebetulan Yesus begitu ya. Itu memang sengaja dibikin begitu supaya apa? Mau bertumbuhnya susah sekali. Ya, nah contohnya seperti itu. Dan yang di sebelah kanan Yesus itu namanya siapa? Iya, Dismas. Apa yang dia bilang? Ya, Yesus, jika engkau datang lagi, ingatlah aku.
Terus Yesus jawabnya apa? Jadi Dismas itu memperoleh keselamatan karena dia banyak menolong orang, banyak beramal, tidak malah penjahat. Tapi dia cukup percaya kepada Yesus langsung memperoleh keselamatan. Itu anugerah yang luar biasa. Ya. Nah, makanya kita sering dipesan hati-hati pada saat menjelang acara. Di saat-saat seperti itu, iblis sangat menggoda kita supaya kita menolak Yesus. Jadi boleh aja kita selama hidup berdoa terus, rajin ke gereja segala macam. Tapi karena kita menderita sakit, terus kita marah sama Tuhan. Tuhan, aku udah melayani kamu berpuluh-puluh tahun. Kenapa engkau berikan aku sakit yang demikian susah banget gitu ya? Kita marah sama Tuhan, terus kita mati. Itu artinya kita mati dalam keadaan sekali. Itu yang kita pelajari ya. Makanya dikatakan penting sekali waktu kita bantu mendoakan orang yang sakral maut dengan doa sama Maria. Penting sekali ya. Bantuan Bunda Maria. Terakhir kata-katanya apa kita doa? Doakanlah kami sekarang ini saat kami mati. Mungkin kita sudah tidak berdaya, tapi kita minta Bunda Maria mendoakan kita. Yang pada dasar kita mau mati. Ya, itulah salah satu doa sangat-sangat penting buat orang-orang yang diselamatkan. Nah, itulah kita lihat bagaimana Dismas itu memperoleh keselamatan dengan hanya cukup percaya pada saat menjelang mau nanti. Ya, baik. Nah, manusia ciptaan Tuhan yang paling utama dikatakan. Kalau Allah menciptakan yang lain, caranya seperti apa? Nah, jadilah ini, jadilah manusia. Enggak, ya hanya manusia yang Tuhan bukan dengan bersabda. Tuhan lakukan gimana? Bentuk. Manusia itu dari bentuk. Ambil dulu dan putih Tuhan kotor sih, jadi gua sampai bahan Tuhan pun ikut kotor, ikut bentuk segala macam. Jadi Tuhan lebih. Nah, kalau kita lakukan pekerjaan dengan tangan ini, bedakan ya. Wah, pasti ada kasihnya yang luar biasa. Kalau yang lain ngomong aja udah jadi. Tapi yang ini Tuhan sungguh-sungguh berfungsi. Makanya dibilang manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang paling Tuhan kasih. Ya. Ciptakan sesuai dengan gambaran Allah. Nah, bayangkan ini cuma contoh ya. Kalau seorang pelukis yang hebat, dia mau membuat satu lukisan, yang dia bayangkan itu lukisan kira-kira menurut kita indah atau cuma lukisan yang jelek? Indah. Pasti lukisan yang indah, karena dia sendiri udah hebat. Jadi kalau Allah sendiri menciptakan sesuatu sesuai gambaran Allah, kira-kira seperti apa? Pasti luar biasa sekali, ya. Menurut kita ciptaan Allah yang paling hebat yang ada manusia itu apa yang paling luar biasa? Ketampanan. Ya, otak. Nanti bisa dicari di internet. Organ manusia yang terbentuk pertama adalah otak. Di hari ke-21 setelah lahir. 21. Baru di hari ke-23 terbentuk jantung. Jadi otak nomor 1. Jadi otaklah yang menguasai segala sesuatu. Nah, sampai hari ini pun menurut para ahli, mereka baru menguasai kira-kira fungsi dari otak itu yang baru mereka kuasai itu kurang lebih baru 20%. Padahal organ yang lain kan boleh bilang, udah bikin tiruannya ya udah bisa kok.
hanya otak nih, cara kerjanya pikiran manusia yang begitu kompleks, mereka masih sedikit sekali yang kuasai. Bayangkan sel kita ada berapa banyak sel syaraf ini? Jumlahnya begitu sama banyak dengan bintang-bintang di langit. Ya, oke. Ciptakan sesuai gambar Tuhan yang sangat luar biasa dan diberikan kehidupan dan juga diberikan kuasa atas alam dan semua ciptaannya. Ya, dan pada waktu Tuhan menciptakan itu, waktu kepada Adam dan Hawa, Tuhan bilang apa? Semua yang ada di sini, ya, semua yang ada di sini boleh kalian makan, kecuali, ya, oke. Nanti kita akan lihat kebenaran yang kedua, masalah manusia apa yang diterima oleh manusia, ya. Baik. Nah, intinya Allah itu begitu mengasihi manusia. Jadi segala ciptaannya itu boleh kalian kuasai dan kalian. Manusia dikasihi dan dipelihara oleh Tuhan. Ya, kita lihat kan di buku kita Kejadian 2, ya, giliran berikutnya siapa yang mau baca? Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu, tanah, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup, dan dari musuh yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunlah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Ya, sudah. Oke, baik. Jadi kita lihat ya, apapun segala diciptakan Tuhan itu diberikan kepada manusia. Jadi Tuhan itu memang sangat memperhatikan kepentingan manusia, karena Tuhan ingin juga menjalin relasi yang erat dengan manusia. Nah, nanti di ayat-ayat yang berikutnya nanti kita lihat waktu penciptaan bahwa zaman dulu Adam dan Hawa itu memang sering ketemu Tuhan dan bercakap-cakap dengan Tuhan. Kita nanti lihat di ayat-ayat yang berikutnya. Ya. Pak, Ya. itu kan di Kejadian 1 ayat 26. Ya. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Pertanyaannya kita. Ya. Kita itu Allah dengan siapa? Apa ada dua? Enggak. Ya. Nah. Allah itu ada berapa? Satu. Tritunggal itu. Ya. Jadi berbicara kepada roh dan kepada ini. Iya. Kita. Menyepakati bahwa kita Betul. seperti itu. Iya. Jadi